Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari treat horornya Paimoto, yang menceritakan tentang seorang perempuan yang tengah melahirkan ternyata sedang ditunggui oleh kuntilanak. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Pada tahun 2010 akhir, aku ikut ibuku pindah ke kota kelahirannya. Di sana kami tinggal di rumah sederhana yang dekat dengan rel kereta api. Rumah kami berjarak lebih kurang 75 meter dari rel kereta api. Tapi bagiku yang hidup dan besar di desa kecil, hal itu membuatku tak dapat tidur. Cerita ini dialami oleh tetanggaku yang tinggal persis di samping rel. Sebut saja namanya Yuk Marni. Yuk Marni lebih tidak beruntung dari kami. Kehidupannya bisa dibilang sangat prihatin. Rumahnya adalah rumah panggung kecil yang sudah reot. Bahkan di beberapa bagian hanya berdinding kaurung goni dan terpal. Tepat di samping rel, di belakangnya ada pohon rambutan yang dahannya menjulur sampai ke atap rumah. Di samping kanan ada lubang gorong-gorong dan sebuah pohon randu yang sangat besar. Di depannya ada paritan dan jalan setapak menuju ke arah rumahku. Sedangkan sebelah kiri adalah kebun coklat milik seorang datuk. Jika siang, tempat itu terlihat biasa saja. Tapi ketika malam datang, aku bahkan tidak mau lewat sana, meski diiming-imingi uang jajan oleh emakku jika ia menyuruhku membeli obat nyamuk bakar. Sebenarnya di sisi rel bagian sana adalah kebun-kebun dan pusat pertokoan. Jalan menuju ke sana adalah ke arah kanan, searah pohon randu. Oke, kita kembali ke cerita Yuk Marni. Yuk Marni ini memiliki seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Dan dia sedang hamil tua saat itu. Suaminya pergi serabutan di pasar. Pergi dari subuh, pulangnya maghrib. Awalnya Yuk Marni biasa saja, sering ditinggal bekerja oleh suaminya. Hingga suatu hari, selepas adzan maghrib, anak lelakinya itu berkata, "Mak, ada yang ngintip dari atas rumah." Sontak hal itu membuat Yuk Marni merinding. Segera Yuk Marni mengambil senter di atas meja dan mematikan lampu canting yang tergantung di dinding. Ia menggendong anaknya keluar rumah dan bergegas menuju ke rumah ibunya yang berjarak 5 menit dari rumahnya. Yang ditakutkan Yuk Marni bukanlah hantu, tapi dia lebih takut jikalau yang mengintip itu adalah anak-anak pang yang suka berkeliaran menghisap lem di sepanjang rel. Habis isya, Yuk Marni dijemput suaminya untuk pulang ke rumah. Ketiga anak beranak itu, anak-anaknya ya maksudnya, ketiga anak-anaknya itu pulang menyusuri jalan setapak yang sepi dan gelap. Mendekati rumah, Yuk Marni melihat bayangan putih
di atas pohon rambutan. Dia mengira itu adalah salah satu karungnya yang ditiup angin malam yang bertiup lumayan kencang. Setelah dekat, Yukmarni melihat bayangan putih itu memiliki mata dan sebentuk wajah yang sangat menyeramkan. Yukmarni langsung membuang wajahnya ke arah lain, mengambil kunci dari kantong dasternya dan segera membuka gembok. Namun dia kesulitan menemukan lubang gembok, hingga dia emosi dan menyuruh suaminya untuk membuka gembok. Setelah pintu terbuka, segeralah Yukmarni masuk dan menghidupkan lampu. Setelah itu, mereka pun bersiap-siap untuk tidur. Anaknya yang memang sudah kelelahan segera tertidur. Begitupun suaminya Yukmarni. Namun Yukmarni belum bisa memejamkan matanya karena sejak kembali tadi dia merasakan sakit di perutnya. Baru saja dia hendak terpejam, dia mendengar sesuatu seperti menggaruk seng rumahnya. Seketika Yukmarni teringat akan bayangan putih yang dia lihat tadi. Yukmarni membangunkan suaminya, tapi suaminya hanya berbalik dengan mata terpejam. "Alah, paling itu suara ranting rambutan, Bu. Besok aja aku akan nebang dahan itu," kata suaminya lalu melanjutkan tidurnya. Yukmarni mencoba memejamkan mata lagi, tapi kali ini seperti ada bunyi anak ayam yang mencicit di atas atap. Kemudian terdengar seperti kaki ayam yang berjalan-jalan bolak-balik di atas atap. Perasaan Yukmarni menjadi semakin tidak karuan. Yukmarni mencoba mendengarkan suara-suara itu. Namun, suara itu tidak terdengar lagi. Saat Yukmarni mengabaikannya, suara itu kembali riuh di atas sana. Lalu, saat Yukmarni menatap atap seng itu, dia melihat sebuah mata yang juga menatapnya dari balik lubang itu. Hal itu membuat Yukmarni menjerit sejadi-jadinya. Suami dan anaknya pun terbangun. "Pak, ada mata yang ngintip di atas sana," kata Yukmarni kepada suaminya. Suaminya bergegas keluar untuk mengecek ke atas, tapi tak mendapati siapapun di sana. Dia kembali ke dalam rumah dan mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Yukmarni berkata sambil menangis, "Aku lihat, Pak, aku lihat." "Sudah, tidurlah. Mungkin hanya perasaanmu saja," kata suaminya. Mereka pun kembali tertidur. Mendekati tengah malam, perut Yukmarni semakin sakit. Sepertinya dia akan melahirkan. Dia pun membangunkan suaminya, dan suaminya berkata, dia akan menjemput ibu Yukmarni, yang juga seorang dukun. Entah apa yang dipikirkan suami Yukmarni. Dia mengajak anak lelakinya meninggalkan Yukmarni sendirian di rumah. Beberapa saat setelah kepergiannya, seseorang mengetuk pintu rumah Yukmarni. "Siapa itu?" tanya Yukmarni. "Buka pintu, Marni, ini emak," jawab suara yang mirip suara ibunya. Yukmarni langsung membuka pintu. Di tangga berdiri ibunya. "Apakah kamu tidak akan menyuruh ibumu masuk?" kata perempuan tua itu. Yukmarni lalu mempersilahkan dia masuk. Hujan mulai turun dengan deras. Angin yang menyelinap dari pintu
yang terbuka mematikan lampu yang tergantung di dinding, membuat sekeliling rumah menjadi gelap. Yukmarni meraba-raba meja untuk mencari senter, tapi emaknya hanya diam saja tak bergerak di depan pintu. Tiba-tiba kilat menyambar dan sejenak menerangi rumah itu dan menampakkan muka emak Yukmarni yang sangat aneh. Setengah bagian mukanya adalah emaknya Yukmarni, dan setengah lagi wajah seorang wanita buruk rupa dengan wajah hitam yang sedang menyeringai, menampakkan giginya yang hitam. Yukmarni menjerit sejadi-jadinya, tapi suaranya teredam oleh derasnya air hujan. Sedangkan suaminya dan ibunya sedang berteduh mendadak. Mereka merasakan perasaan yang tidak enak. Mereka lalu memutuskan untuk menembus lebatnya hujan. Mereka mempercepat langkah. Sesampainya di rumah, Ibu Yukmarni melihat Yukmarni sudah tergeletak di kasur. Di sampingnya duduk seorang perempuan tua mirip dirinya. Ibu Yukmarni segera meraih sapu lidi dan mengibaskannya ke sosok perempuan tua. "Dasar jin buruk rupa, kenapa kamu menyerupai aku? Apa kamu sangat malu dengan rupamu ini? Pergi! Jauhi anakku," kata Ibu Yukmarni. "Konon, jika kamu bertemu dengan kuntilanak, maka kamu harus mengata-ngatainya supaya dia sedih dan pergi." Ternyata setan juga gak kuat ngadepin body shaming. Sosok itu langsung berubah menjadi sosok aslinya, dengan rambut awut-awutan dan baju pucet kucel. Dia terbang keluar melalui pintu dan hinggap di atas pohon randu sambil tertawa terkikik. Emak mencoba menyadarkan Yukmarni, lalu bersiap-siap membantu persalinan Yukmarni. Sedangkan suami Yukmarni berjaga di depan pintu sambil berdoa. Sepanjang proses persalinan, kuntilanak itu tetap setia menunggu di atas pohon randu hingga bayi itu lahir. Adzan subuh berkumandang dan kuntilanak baru menghilang dari pandangan. Emak pun meminta Yukmarni, suami dan anaknya, untuk pindah sementara waktu ke kontrakan, karena sepertinya makhluk itu masih belum puas sebelum mendapatkan apa yang diinginkan. Yukmarni setuju atas permintaan ibunya. Hingga beberapa lama rumah itu kosong dan proyek pembangunan lintasan baru rel membuat rumah serta pohon randu itu diratakan dengan tanah. Dan menurut temanku yang bisa melihat mereka, kuntilanak itu pindah ke pohon mantoa yang ada di kebun datuk. Dan beberapa kali masih terlihat terbang, berkelebatan ke sana kemari saat ada orang yang hamil di kampung kami. Tamat. Oke, itulah cerita singkat dari Paimoto ya, tentang Yukmarni yang ternyata saat melahirkan anaknya ditunggui oleh kuntilanak. Ya, menakutkan sekali sih. Sepertinya kuntilanak itu pingin anaknya. Oke, mungkin itu saja cerita pendek untuk siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.